ketika kita membicarakan masalah alumni sebuah kampus, misalnya saya alumni ITB, yang orang pikirkan adalah alumni ITB itu yang terkenal adalah yang sukses. Sehingga akhirnya saya penasaran, emang sukses itu apa sih? Apakah sukses itu? Apakah dia punya uang? Apakah jika dalam hal ini saya sebagai arsitek maka harus menjadi arsitek yang terkenal? Anggaplah memang iya, arsitek yang sukses adalah arsitek yang terkenal. Lalu seperti apa sih arsitek yang terkenal? Nah, kebetulan saya sedang sama senior saya. Saya angkatan 2003 dan ini adalah Beli Wira. Dia adalah angkatan 2000. Jadi ketika saya kuliah dulu, Beli Wira adalah swasta saya. Ya, swasta itu istilah swasta di ITB sebagai senior yang lebih senior daripada kepengurusan. Waktu itu adalah Beli Wira ketika saya kuliah dulu. Dan di angkatan 2000 sendiri, sebetulnya seingat saya zaman saya dulu ada salah satu mahasiswa yang menonjol adalah Beli Wira dalam masalah akademis ya. Yang dulu ya. Ya, dulu ya dalam akademis itu adalah Beli Wira. Ada lagi salah satunya mungkin arsitek yang sekarang menjadi arsitek yang cukup terkenal, yaitu Kak Rich. Tapi kebetulan saya tidak ngobrol hari ini, belum ketemu sama Kak Rich, jadinya ketemunya sama Beli Wira. Ya, sibuk sekarang. Nah, saya pengen nanya sama Beli Wira. Tadi Beli Wira, saya ngobrol sama Beli Wira suatu hal tentang apa itu arsitek yang terkenal. Apa itu arsitek, apakah terkenal sama dengan sukses ataupun sebaliknya? Kalau saya ngambil contoh kasus itu, Beli Wira tahu Sydney Opera House? Tahu. Arsiteknya siapa namanya? Nggak tahu. Arsiteknya namanya John Utzon. Dia berasal dari pokoknya negara Skandinavia. Oke. Dan kita sama-sama sebagai arsitek tentu kita merasa Sydney Opera House adalah bangunan yang bagus ya. Karya yang bagus, karya yang begitu ikonik dan segala rupa. Ya. Masalahnya John Utzon sendiri hanya pernah bikin satu bangunan. Bangunannya ya Sydney Opera House itu. Oke. Jadi pertanyaannya ya ngerti kan? Ya sebenarnya kalau kembali ke definisi sukses, yaitu definisi yang masing-masing punya preferensi sendiri-sendiri bagaimana mengartikan dan bagaimana mencapainya. Kalau buat saya pribadi sih sebenarnya kesuksesan itu dimensinya begitu luas. Jadi tidak melulu bahwa kesuksesan dalam bidang akademis itu artinya kita sudah mencapai sukses. Juga setelah misalkan masa pendidikan selesai terus berkarir atau berprofesi lalu terkenal, itu salah satu parameter sukses. Kalau buat saya terlalu sempit ya? Iya, terlalu sempit. Jadi artinya tuh sukses itu dimaknai tidak senaif itu kalau buat saya. Jadi kadang kita bisa merasa bahwa hidup ini atau kita merasa sukses itu kalau kita bisa meraih hal-hal yang sederhana. Contohnya misalkan pada saat kita memasuki masa rumah tangga gitu ya, itu ada hal-hal kecil, misalkan kita berhasil ngajarin anak naik sepeda misalnya gitu. Nah itu kan hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal sangat humanis. Tapi ya, itu kita merasa bahwa kita punya keberhasilan gitu. Nah itu kepuasan yang luar biasa. Ya, itu kembali kalau kita misalnya konteksnya itu ke masalah pencapaian dalam karir, itu banyak sekali yang menentukan. Termasuk juga begini, orang mencapai ketenaran atau prestasi di bidang karir khususnya di arsitektur gitu, itu pasti ada support system yang bisa membuat dia mencapai itu. Kadang tidak semua orang punya privilege yang sama, support system yang sama gitu ya. Setuju banget, Wir. Setuju banget gue. Nggak setiap orang punya kesempatan yang sama. Iya. Jadi misalkan apalagi saya yang jauh dari Bali datang ke Bandung, awalnya belajar di TB, lalu pada saat lulus saya merasa bahwa sekarang begitu lulus saya harus secepat-cepatnya bisa menghasilkan uang gitu kan, untuk membantu meringankan beban orang tua. Jadi saya tidak punya lagi waktu untuk belajar lagi, menempuh pendidikan yang lebih tinggi, misalkan S2 saat itu ya. Jadi pikirannya cuma
pragmatis aja, gue kudu cepet gawe lah gitu ya. Jadi kesempatan untuk mendapat ilmu yang lebih akademis yang lebih tinggi itu gue anggap udah lewat. Jadi gue dapet ilmunya di tempat yang lain, di dunia kerja. Nah itu sebenarnya banyak jadinya kalau kita balik lagi bicara kesuksesan itu diukurnya berdasarkan apa, itu masing-masing orang. Dan gue merasa pada saat itu, begitu gue, bahkan sebelum gue lulus, gue sudah ada yang nyari gue untuk nawarin pekerjaan, itu buat gue udah sukses. Itu ya sangat kan? Itu pragmatis aja gitu. Jadi kembali kalau pertanyaannya kesuksesan alumni ITB itu gimana sih ngukurnya? Ya balik ke diri lu masing-masing. Ada yang cuma sekedar lulus ITB aja berhasil membuat orang tuanya bangga, sudah cukup. Masalah dia selanjutnya bekerja di mana, sebagai apa, itu dan another problem lagi gitu. Itu sih menurut gue. Jadi kalau sekarang pertanyaannya, gue udah sukses atau belum? Karena multidimensi itu tadi, gue menjawabnya, gue grateful, bersyukur, cukup bersyukur. Bahkan gue bisa bilang saat ini gue sangat bahagia ya dengan kehidupan gue. Meskipun kalau bicara karir di arsitektur, gue bisa dibilang tidak begitu mulus ya jalannya gitu. Tapi karena preferensi gue tentang sukses itu berbeda dengan orang kebanyakan, jadi gue merasa gue baik-baik saja dengan itu dan sangat bersyukur. Nah, kebetulan kalau saya pribadi ya menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya sama seperti Bu Wira. Bedanya adalah saya mencari uang sekarang tidak dari disiplin ilmu saya. Dan saya pun merasa ya baik-baik saja. Meskipun kalau saya pribadi ya, kekecewaan pada diri sendiri itu ada. Karena di luar disiplin ilmu yang tadinya kita harapkan jadi masa depan kita jadi gitu masa depan saya. Karena saya pribadi adalah orang yang sangat mencintai ilmu saya, makanya meskipun saya tidak berpraktek, tapi saya tetap ingin datang ke acara keprofesian. Saya tetap ingin tahu seperti apa perkembangan material yang ada, seperti apa bangunan-bangunan yang ada gitu. Itu selalu saya bahas di rumah, di mana istri saya sendiri bukan arsitek. Ya, jadi, istri beli juga bukan kan ya? Bukan. Jadi sebenarnya gini Mal, kalau gue memaknai keilmuan itu berbeda dengan profesi. Jadi keilmuan itu sifatnya lebih kekal kalau menurut gue ya. Jadi pada saat lu belajar sesuatu, tapi itu tidak lu dapat ilmunya, tapi itu tidak menjadi profesi lu. Sebenarnya tidak ada yang kita harus merasa rugi atau berkecil hati, karena pada hakikatnya ilmu itu adalah ya pengetahuan aja gitu. Masalah pengetahuan itu bisa kita jadikan sebagai landasan untuk kita berprofesi atau tidak, itu nggak jadi soal. Sama seperti kita misalkan punya ilmu atau punya kemampuan untuk memperbaiki barang-barang elektronik. Padahal kita tuh pendidikannya bukan itu, tapi kita seneng untuk ngulik itu. Nah, ilmu itu adalah pada saat apa yang kita pelajari atau kita informasi yang kita terima bisa kita manfaatkan untuk kebermanfaat untuk orang lain. Jadi apapun lah, misalkan lu belajar tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tapi tidak mendalami itu, tidak juga jadi dosen tentang itu, tapi pada saat anak lu nanya pelajaran IPA di SD, terus lu bisa menjawab itu, memberi pemahaman sesuai dengan kapasitas lu, itu ilmu. Meskipun tidak jadi profesi kita. Nah, gue melihatnya bahwa pada saat kita sekolah, entah itu di ITB, entah di universitas yang lain, entah belajar ilmu apapun, jangan pernah berpikir bahwa aduh sia-sia jadinya gue sekolah kemarin di sini belajar ini tapi nggak kepake, gue nggak gawe, nggak berprofesi sebagai itu. Enggak, Tuhan itu menciptakan ilmu bukan untuk sekedar mencari nafkah, bro. Itu banyak hal. Jadi kalau gue memaknainya adalah lu bisa bermanfaat nggak kalau sudah mengetahui sesuatu. Masalah itu mengetahui tentang arsitektur atau di luar arsitektur. Sekarang ilmu arsitektur itu terapannya kan banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Lu sekarang punya rumah, tinggal sama istri sama anak, terus suatu saat rumah lu bocor. Ilmu yang kita dapat dulu waktu sekolah, at least
oh tahu nih, oh ini bocornya karena talangnya begini, harusnya nggak begini. Nah gitu-gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi balik lagi, jangan pernah berkecil hati pada saat kita belajar sesuatu atau menempuh pendidikan formal, tapi pendidikan formal yang kita sudah lakoni itu tidak jadi masa depan kita. Gua justru dalam sekarang ini ya, gue merasa kayak gue suka otomotif, gue suka biologi, gue punya piaraan banyak. Oh iya, ini baru tahu. Banyak, bahkan dari kuliah mungkin teman-teman yang dulu kuliah bareng tahu lah kalau di kamar kosan gue itu udah kayak kebun binatang, bro. Oke, itu baru tahu. Jadi baru tahu. Tapi itu kan ilmu itu nggak selalu kita dapat di bangku sekolah atau bangku perkuliahan. Jadi kita bisa belajar apapun. Nah sekarang tinggal lu menjalani hidup lu bermanfaat nggak dengan ilmu yang lu punya. Buat gue goalsnya adalah itu, bukan sekedar menjadi mata pencaharian. Nah satu lagi, rezeki itu punya jalan yang berbeda-beda ya. Ya artinya orang memperoleh rezeki itu tidak selalu berbanding lurus dengan ilmu yang dipelajari. Banyak sekali contohnya, gue nggak bisa lah sebutin satu-satu. Ini orang belajar ilmunya sekolahnya ini, tapi dia suksesnya atau profesinya begini. Tapi filosofisnya adalah begini. Rezeki itu punya mekanisme yang berbeda dengan kalau kita sedang membeli barang. Kalau kita beli barang nih, kita sudah jelas ya kita maunya apa, belajar apa, mempelajari produk knowledge-nya, terus beli, dapatnya itu. Tapi kalau ilmu dan profesi, mata pencaharian kita nggak begitu. Jadi multidimensi. Jadi kayak misalkan lu kadang rezekinya itu setelah ketemu sama pasangan lu. Nah, iya. Terus, iya. Dunia tiba-tiba berubah gitu ya. Tadinya kita merasa, wah gue mau kerja ke luar negeri nih, mau kerja di Norman Foster nih misalnya gitu ya, seperti temen gue gitu. Gue pada saat itu nggak dapat kesempatan itu. Meskipun kalaupun dikasih kesempatan yang sama, mungkin kita bisa-bisa aja melakoninya. Tapi Tuhan punya garis yang harus gue lalui itu di jalan yang berbeda gitu ya. Jadi meskipun kita merasa, wah gue sebenarnya bisa ke sini, tapi ada path yang berbeda tiap-tiap individu. Dan gue meyakini bahwa rezeki itu punya mekanisme yang begitu kompleks sampai susah dipetakan. Jadi kita mencarinya itu jadinya gue cuma merasa, ya sudah, gue berdasarkan ilmu yang gue punya, bermanfaatnya seperti apa, itu saja disalurkan. Nanti rezeki itu ngikut sendiri. Gue sering dikasih tahu sama teman-teman yang bekerja bareng sama gue gitu ya, yang bukan akademisi, ini justru pekerja-pekerja yang biasa saja gitu ya, yang ngingetin gue. Kadang ngelihat hidup mereka begitu santai gitu ya, kerjanya untuk makan hari ini dan besok gitu ya, tapi tampak begitu rileks, begitu santai, padahal kalau kita lihat secara materi nggak punya apa-apa gitu ya, tapi sangat tenang gitu. Gue tanya, kenapa sih bisa santai gitu, kenapa bisa tenang? Ada yang jawabnya, ya karena bodohnya gue. Jadi gue nggak khawatir, karena gue bodoh gitu. Sama kayak orang gila aja gitu kan ya. Ya itu satu. Segitu pragmatisnya ya. Yang kedua, ada yang bilang bahwa kenapa harus khawatir bahwa masing-masing individu di dunia ini, makhluk Tuhan apapun itu ya, mau tumbuhan, mau binatang, mau manusia apalagi gitu, itu dipelihara sama Tuhan. Itu keyakinan ya. Kita kan pasti ada aspek akademis, ada aspek sosial, ada spiritual. Nah menurut gua spiritual tuh nggak bisa disingkirin begitu saja dari dunia keprofesian. Gua percaya bahwa selama gua bisa bermanfaat, Tuhan akan kasih rezekinya. Jadi lu nggak perlu bingung, nggak perlu risau kalau ilmu yang kita pelajari terus ternyata nggak kepake. Nggak perlu risau, karena lu terlahir pasti punya manfaat. Selama lu mau nggak melakukan itu untuk kepentingan yang lebih mulia, mulai dari circle yang lebih kecil deh. Tadinya kita pada saat masih muda kita egosentris gitu ya, mikirin diri sendiri. Begitu berkeluarga, kita punya istri, punya anak, kita tanggung jawabnya lebih. Begitu lu punya ilmu yang lebih besar lagi, mulai circle-nya lebih besar, punya organisasi, punya perusahaan, punya bengkel, ada pegawainya. Nanti lu lewati tingkatan itu, naik kelas lagi,
jadi pejabat lah misalnya, jadi pejabat yang lebih tinggi lagi dengan cakupan wilayah yang lebih besar. Itu tuh semua Tuhan akan kasih rezekinya menurut gua ya. Tuhan akan kasih rezekinya berdasarkan tanggung jawab yang kita ambil. Dengan ketulusan bahwa kita melakukan itu untuk kepentingan yang lebih mulia, bukan untuk egosentrisnya kita gitu. Nah, itu begitu ini sih. Nah, begitu tanggung jawabnya diambil lebih besar, rezekinya juga lebih besar. Dulu ada pepatah, banyak anak banyak rezeki. Apa sih maknanya? Begitu lu memelihara atau memutuskan untuk memelihara individu lebih besar, apapun itu, mau binatang kayak mau apa, rezekinya bakal ada, bro. Gue meyakini itu. Jadi gue sekarang tulus untuk berbuat demi apa yang gue rasa bisa gue pertanggungjawabkan. Paling kecil circle kita ya keluarga, orang tua gitu-gitu ya, saudara gitu, yang circle yang paling dekat. Kalau bisa sama teman, ya gitulah. Berkembang. Mungkin teman-teman sekarang yang kesuksesannya itu diukur dari lu memperkerjakan berapa orang gitu. Sama pasti mengalami hal spiritual itu. Wah, gue sekarang sudah merasa cukup. Gue harus bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Nanti rezekinya akan bertambah gitu. Pertumbuhannya akan seperti itu kalau menurut ini gue ya, pemahaman gue ya. Orang bisa mengalami perjalanan spiritual yang berbeda-beda, tapi menurut gue itu adalah faktor X di luar urusan akademisi dan keahlian yang sangat menentukan hidup kita itu seperti apa. Sebetulnya tadi ada yang Beli Wira ceritakan yang menarik pada saya, bahwa ada kemungkinan saya pribadi belum menemukan klien yang tepat. Itu gimana menurut Beli Wira? Untuk di bidang arsitektur maksudnya? Misalnya. Jadi kan kadang kita berpikir begini, kita punya idealisme awalnya, ilmu yang kita punya atau pemahaman yang kita tahu gitu ya, kita punya sasarannya pasti kan. Misalnya nih, Target pasar. Ya, target pasarnya. Secara tidak sadar kita belum ngerti aja sebenarnya itu yang cocok sama gua tuh orangnya gini-gini, tapi kok nggak pernah dapet ya gitu. Itu sebenarnya kita sudah punya segmentasi pasar, tapi belum tahu di mana sih pasarnya gitu loh. Jadi ya, nyarinya itu gimana? Ya, jadi kalau menurut gua, misalnya pada saat kita punya kemampuan mendesain gitu ya, arsitektural, tapi desain kita itu kita merasa kalau orang butuh bantuan gue ya, terus dia nggak punya duit, gue males jadinya. Ini ya, kita arsitek tuh kan ya butuh uang lah. Kalau misalkan lu mau bikin yang bagus kan perlu uang gitu misalnya. Iya. Tapi ada yang pendekatannya itu misalnya, lu punya berapa? Oke, gue bantuin deh dengan apa yang lu punya saja. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu ngoyo untuk mencapai suatu goals yang sebenarnya goalsnya itu bukan kebutuhannya si klien. Jadi ada yang seperti itu dapatnya gitu. Jadi menurut gue, misalnya nih, pasar untuk orang-orang yang butuh rumah sederhana gitu ya, di developer gitu, pasarnya dibandingkan dengan pasar orang yang butuh rumah untuk memenuhi gengsinya di kelas menengah ke atas, Pondok Indah lah segala macam gitu ya, PIK gitu ya. Jadi ada perbedaan segmentasi pasar. Terus lu merasa sekarang tinggal balik lagi, gue tuh mau membantu atau bermanfaat untuk yang mana, itu hak lu untuk menentukan mal. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih, range-nya arsitek itu berprofesi itu sangat luas, tergantung kita mau menjangkau lapisan yang mana. Kalau dibilang bisa nggak menjangkau semuanya, ya tergantung kapasitas lu. Tapi menurut gue, kalau yang gue lihat ya, begitu kita berprofesi, terus kita punya circle, dapat klien, kategori bangunannya itu bangunan komersil, artinya kaum kapitalis gitu ya, yang punya usaha, nanti akan berkembang di situ terus. Nama kita dikenal di situ. Ada yang berkaryanya itu, jika cocok itu pun. Iya, ada yang berkaryanya itu nggak dikenal mal. Artinya kliennya itu orang biasa saja. Gua kebanyakan kliennya tuh
orang biasa saja yang butuh gue bantuin apa gitu. Tapi tidak terekspos, tidak goalsnya itu arsitekturalnya itu harus jadi yang terbaik. Misalnya rumah di kampung mana, terus harus jadi arsitekturnya harus terbaik, terus dapat penghargaan, nggak gitu. Karena belum tentu semua orang mau dapat yang seperti itu. Dia cuma kebutuhannya, kan kadang gini, orang mau makan, nggak harus dapat makanan yang enak banget baru dia bisa merasa bahagia hidupnya. Cuma sekedar dapat makan aja udah bahagia. Nah itu kebutuhan itu yang sebenarnya yang gua maksud bahwa arsitek itu punya spektrum yang cukup luas untuk berprofesi. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah harus kita misalkan lihat teman-teman kita, wah kok dia bisa ya karya-karyanya dapat penghargaan. Ya kebahagiaannya menurut gua bukan di situ. Tapi kalau misalnya orang datang ke kita, terus kita bantu memenuhi kebutuhannya atau menyelesaikan problemnya, lalu dia bahagia, masalah itu karyanya masuk diliput media, dapat penghargaan, udah nggak jadi soal buat gua. Nah, tapi bagaimana jika karya yang bangunan yang diminta dirancang oleh kita sebagai arsitek atau saya misalnya, gimana kalau dia bahagia dengan bangunan yang saya anggap norak? Itu gimana? Itu tuh, lu berprofesi untuk siapa? Untuk diri sendiri kah atau untuk kebermanfaatan orang lain? Itu balik lagi. Orang lain kan dalam hal ini ada banyak, antara kita sendiri, kliennya atau lingkungannya kan? Iya. Dan menurut saya arsitek itu tanggung jawabnya lebih ke lingkungan, bukan ke orang. Jadi gini, pertama kewajiban kita itu kan memberi, selain menyelesaikan problem dari klien kita, juga mengedukasi ya tentang standar-standar arsitektural yang orang lain tuh nggak paham. Jadi moralitas yang pertama itu adalah menyampaikan apa yang semestinya dilakukan atau apa yang semestinya dibuat terkait arsitektur kepada klien kita yang belum paham. Kalau lu bertanya, wah norak itu dalam arti ada pelanggaran lah, ada kaidah-kaidah estetika yang kurang sesuai, atau sakit mata, atau fungsi yang kurang cocok, tapi menurut mereka itu bagus gitu. Nah itu gimana? Itu kita edukasi dulu yang pertama. Kita harus menyampaikan kenapa sih itu keliru sudut pandang beliau-beliau ini yang datang ke kita untuk minta tolong. Misalnya contohnya, pernah sama lo? Oh sering dong, sering banget. Karena kan gini, nggak semua orang paham tentang kaidah arsitektur yang baik. Jadi yang pertama harus kita lakukan, mengedukasi mereka dulu, menyamakan frekuensinya, bahwa yang baik itu begini, yang buruk itu begini, yang kurang baik itu begini. Preferensinya misalkan mereka punya, tapi pas ditunjukin ke kita, wah kok seperti ini ya? Itu kita kasih tahu dulu. Memang awalnya konsultasinya itu agak panjang untuk menyamakan frekuensi itu. Setelah bisa kita memberikan pemahaman, mereka paham, baru kita bicara desain, problem solvingnya mereka. Jadi arsitektur itu, kalau lu tadi balik lagi ya ke konteks awal ya, kesuksesan ya. Menurut gua, bukan karya lu terus dipamerin terus jadi dieluk-elukan oleh sesama arsitek lain. Enggak, kalau kata gua mah. Jadi kalau klien itu happy dengan yang lu buat mereka ya, terus masalah mereka terselesaikan, lalu konteksnya terhadap kaidah-kaidah arsitektural dan peraturan dalam satu wilayah itu terpenuhi, aspek sosialnya terpenuhi, aspek lingkungannya terpenuhi, itulah kesuksesan. Jadi gue nggak butuh exposure bahwa karya ini terbaik di antara yang lain. Nah itu berlaku juga kalau lu tanya ke gue, sebenarnya gimana sih? Gue sepakat sama lu. Kalau soal standar di sananya, gue sangat sepakat sama lu. Gue sama soal itunya. Jadi menjawab kalau wah ada ini yang norak, gimana sih caranya? Nah itu yang pertama, noraknya itu dalam tanda kutip harus kita cari batas toleransinya. Kalau kaidah-kaidahnya itu masih sangat jauh dari standar yang kita ketahui dalam keilmuan, lu deketin dong standar kliennya itu supaya mendekati aspek yang bisa kita terima sebagai standar yang baik. Nah, seandainya itu nggak ketemu nih,
Anggaplah nggak ketemu, sementara Kliennya ngotot gitu. sementara ya akhirnya mau kita ngotot, klien ngotot, pokoknya nggak ketemu. Sementara sudah banyak operasional yang sudah kita lakukan. Ya, misalnya kita sudah merancang, kita udah meriset, kita udah melakukan segala rupa. Akhirnya tender tidak jadi, tender batal. Berarti itu sebuah kerugian kan, finansial bagi kita. Gua nggak pernah menganggap begitu ya, meskipun Tapi secara pernah finansial sering banget. Oke, baru tahu nih. Sering banget. Jadi ya seperti gini lah, kita bikin proposal desain padahal sebelumnya sudah ada diskusi gitu ya, banyak dengan klien, terus arahnya sepertinya sudah sejalan gitu. Tapi pada saat desain itu sudah jadi, klien kita ini kan sumber informasinya tidak selalu dari kita. Ada circle di luar yang kita ketahui sebagai sumber informasinya. Bisa saja itu merubah pendirian atau pemahaman mereka kan tentang hal yang tadinya kita anggap sudah sejalan gitu. Itu menurut gue bisa mempengaruhi apakah ini akan berlanjut atau tidak. Terus kalau misalkan tidak berlanjut, kita udah edukasi segala macam, kita sudah buat rancangan yang menurut kita oke gitu ya. Perancangan ya? Ya, kita sudah buat terus tidak kepakai. Menurut gue itu bukan kerugian, tapi itu sebuah exercise. Jadi sama aja sebenarnya kayak lu latihan untuk olahraga gitu ya. Itu exercise. Jadi kesempatan menemui masalah atau menemui klien, menemui kasus, itu adalah sebuah exercise. Gue tidak pernah menganggap itu menjadi kerugian, kecuali lu sudah melibatkan orang lain, Mal. Nah, itu dia susah. Sudah melibatkan orang lain. Ada tim kan, biasa kita bekerja dengan tim. Lu sudah melibatkan drafter, estimator, atau ada konsultan yang lain. Nah, lu harus bertanggung jawab terhadap yang lain itu. Itulah yang disampaikan ke klien. Itu kalau itu nggak bisa. Artinya perjanjian kerja itu memang di awal harus disepakati dulu. Sampai sebatas mana ini yang sifatnya konsultasi free, sampai sebatas mana yang sifatnya sudah masuk ke tahap perjanjian kerjasama yang berbayar. Nah, ya itu inilah harus dipilah lah. Tapi kalau dalam hal desain saja, artinya kita bekerja membuat konsep, lalu mengedukasi calon klien, terus akhirnya tidak berhasil. Ya menurut gua itu exercise membuat kemampuan kita menjadi lebih tajam. Gitu. Wah, kayaknya manajemen kerugiannya soal konsultan ini kayaknya Beli Wira lebih berpengalaman dari saya deh. Itu hal yang saya sangat takutkan, atau karena saya terlalu pola pikir pedagang. Ya mungkin juga karena kalau kita jualan pendekatan jualan jasa dibanding jualan barang itu memang beda banget, dan itu balik lagi siapa yang bekerja itu yang akan menentukan. Misalnya contohnya gini, gue melakukan itu sendiri. Pada saat gue bilang bahwa buat gue nggak masalah, nggak jadi, karena itu exercise buat gue. Buat orang lain belum tentu. Gila lu, waktu masa nggak dihitung apa gitu ya. Gue di perusahaan kita kan, misalkan kita punya beberapa mitra gitu, wah jangan dong gini. Itu harus dihitung, ada man-mannya harus dihitung segala macam. Jadi buat gua itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Apakah itu lu mau hargai sebagai sebuah makna secara material atau makna yang tadi gue bilang. Itu exercise itu kan susah ya kita bilang apakah itu punya value materi atau tidak, karena gue yang mengerjakan sendiri, gue merasa gue jadi lebih jago setelah berkali-kali melakukannya gitu. Itu value buat gue, bukan cuma sekedar materi. Lu coba contoh hal sederhana deh, desain kamar mandi ukuran 1,5 kali 1,5 deh, kamar mandi biasa, toilet biasa. Lu lakukan itu 1 kali, dengan lu lakukan itu 100 kali, apa hasilnya akan sama? Produk yang lu hasilkan, produk desain yang lu hasilkan apakah sama? Nah, menurut gua itulah yang membedakan. Itu value yang gua dapat. Saat itu gua sering lakukan meskipun gagal, gua jadi lebih jago, lebih cepat bekerjanya, Mal. Jadi lebih cepat, serius. Pada saat kita baru melakukan pertama kali, kita akan lambat. Tapi pada saat kita sudah melakukan 100 kali,
Jadi cepet, iya itu naik kelasnya, itu value-nya. Iya. Tapi dengan harus sekali kegagalan, malas juga ya. Oh, sama satu lagi sih, ya memang. Sama satu lagi, mungkin banyak yang bilang, ya lu bisa ngomong gitu karena perut lu udah kenyang gitu kan. Perut kenyang tuh dalam arti, gua nggak kesulitan makan segala macam gitu. Mungkin ada benarnya juga gitu ya. Artinya kita tidak dihantui rasa risau, gua butuh duit bro gitu, jadi nggak bisa kayak gitu. Tapi balik lagi, yang konteks di awal tadi bahwa, ya Pak, mangga. Mari Pak. Bahwa mekanisme rezeki di alam semesta itu kompleks. Iya. Jadi nggak bisa Iya. kayak yang gua yakini bahwa lu diam aja juga perutnya udah kenyang gitu. Tapi mereka nggak sadar bahwa ada yang gua lakukan, ada yang gua yakini, ada yang gua energi yang gua salurkan yang direspon oleh alam semesta ini yang membuat gua dapat kemudahan itu tadi. Nah, jadi bicaranya itu lebih ke aspek spiritualnya itu loh, Mak. Tapi kan kita tidak pernah mau membahas itu. Contohnya gini, lu kalau ketemu semut deh, lu perhatikan nggak langkah lu? Kalau keinjek, lu anggap nggak apa-apa lah semut ini. Kalau gua, ya melengos, jangan sampai keinjek. Nah, itu salah satu contoh yang menurut gua bahwa kesadaran bahwa di dunia ini ada dimensi yang lain yang harus kita hormati, yang harus kita sadari punya frekuensi yang berbeda dengan kita dan harus selaras, harus harmonis. Itu yang menurut gua menentukan rezeki lu baik apa enggak gitu, selain urusan yang tadi ya, keahlian segala macam. Ngomong-ngomong soal yang tadi gitu, perut udah kenyang dan lain-lain ya, Beli Wira. Aduh maaf nih, udah hujan. Tapi saya jujur, saya adalah orang yang awalnya kenapa saya berdagang, saya pikir ternyata saya bisa makan nih dari berdagang. Awalnya saya ngerasa gitu, oh ya udahlah, kalau gitu saya terusin stabilkan aja dulu berdagang, nanti kalau udah stabil baru arsitektur lagi. Itu yang saya lakukan. Ya, itu yang saya lakukan. Ternyata sudah 8 tahun 10 tahun berdagang. Yang terjadi malah akhirnya kita fokus di hal yang memang hal yang paling signifikan dalam kehidupan saya. Terus gitu. lu merasa yang lu lakukan tidak benar gitu? Jujur kalau saya bilang oh enggak, saya udah bener, enggak, saya nggak merasa kayak gitu. Saya merasa yang saya lakukan. Atau lu merasa wah gue tersesat nih? Nggak tersesat, tapi ada hal yang belum saya lakukan aja gitu. Belum cukup bahagia berarti? Saya punya utang. Hah? Saya ngerasa punya utang. Nah gitu, saya ngerasa punya utang gitu. Saya ngerasa apalagi ya, tadi ya meskipun di kelompok saya tidak cocok dengan desain yang ada di kelompok saya gitu. Saya ngelihat, wow, anak zaman sekarang ternyata bisa membuat sebuah prarancangan hanya dalam waktu kurang dari 24 jam gitu. Langsung jadi. Sementara saya dulu ketika membuat prarancangan dengan 3D, orang lain perlu waktu seminggu, 2 minggu. Saya 3 hari aja orang udah bilang, Dan mana mah gancang pisan ngebuatna gitu. Tapi sekarang ternyata kemampuan saya itu dengan kemampuan anak zaman sekarang nggak ada apa-apanya gitu kemampuan saya. Saya ngerasa, wow, segininya ya ternyata orang bisa membuat. Saat kita ngomong teknis aja, kemampuan keterampilan nih. Kita ngomong keterampilan, kita bukan ngomong masalah keahlian, kita ngomong keterampilan. Ya, saya sudah tertinggal jauh gitu. Ya karena 8 tahun 10 tahun lu dagang. Jadi keterampilan itu kan terbentuk karena exercise itu tadi. Iya. Jadi makanya gue bilang bahwa exercise itu punya value, bukan berarti rugi meskipun tidak terbayar secara materi gitu. Ya itu juga, lu rasain sendiri. Iya, kenapa bener. Anak-anak muda itu bisa? Karena dia kuliah tiap hari dia lakuin itu. Sementara lu sibuk jualan suku cadang. Iya. Gitu. Jadi ya pasti faktor exercise itu menentukan. Tapi terlepas dari ini lah Mal ya. Balik lagi kalau misalnya kita bicara bahwa sebuah kita itu kalau lu kan tadi bilang
berdagang terus ada kayak rasa hutang nih kita. Sebenarnya itu yang bisa menjawab, yang bisa menolong apa yang lu rasakan, yang bisa menemukan Mangga Bu. yang bisa menemukan solusinya apa ya lu sendiri. Iya. Jadi harus berdamai sama diri sendiri. Jadi lu sekarang kan sudah 10 tahun berdagang. Terus berharap bahwa someday gue mau kembali berarsitektur lagi gitu. Sebenarnya nggak ada batasan waktu untuk membunuh keinginan kita gitu. Gue sih nggak percaya bahwa wah lu nggak akan bisa kembali lagi mendesain karena setelah sekian lama lu vakum. Enggak, Mal. Itu yang gue bilang, keilmuan itu kekal. Kalau kata gue, lu sudah tahu sesuatu bahwa arsitektur itu mempelajari tentang ruang, bentuk gitu ya. Terus apakah itu akan hilang? Kecuali lu tiba-tiba jadi sakit terus ada kendala di otak lu gitu, ya mungkin hilang gitu. Tapi ilmunya itu sendiri nggak akan hilang gitu. Jadi menurut gua tinggal menunggu kesempatan saja. Kesempatan yang seperti apa yang membuat gua bisa kembali ke arsitektur sekarang gini. Kalau lu punya rumah sendiri, apa lu nggak coba ngulik sendiri? Ya itu yang gue lakukan, tapi kan akhirnya karya gue hanyalah rumah gue sendiri. Nggak gitu. apa-apa, it doesn't Kebayang matter, nggak? Itu seperti onani gitu. Nggak apa-apa. Usernya siapa sekarang? Ya keluarga gue. Keluarga sendiri. Keluarga lu ada teman-temannya. Lu punya teman, mereka datang. Bisa dibilang user nggak? Iya. Ada yang nyaman, ada yang merasa, oh lucu juga rumah lu. Ya mereka semua bilang kayak gitu sih. Tapi tetap mereka tidak menyewa gue. Iya itu tadi, bahwa keilmuan. Ini 2007. Oh, 2006. Bukan. Wira. Oh iya. Sama Hamal, adik kelasnya Adit. Ayo Adit. Masuk dulu. Mangga Adit. Jadi usernya kan ada manusia yang pakai. Arsitektur itu kan semua tentang manusia ya, spasial untuk kebutuhan manusia. Jadi menurut gue ya itu karya, meskipun karya untuk kita sendiri. Gue misalnya gini, gue mau bikin restoran, tapi restoran punya gue sendiri. Terus salah? Enggak dong. Lu bikin bengkel milik lu sendiri, usernya lu, terus lu jualan, pendanaan dari lu semua, terus itu bukan project, itu bukan karya. Enggak, Mal, itu karya. Masalahnya begini, Tuhan sudah kasih mata pencaharian lu dagang. Banyak ya, gue juga belum membuktikan ini ya, Mal ya. Gue sempat berkali-kali mencoba untuk keluar dari arsitektur. Berkali-kali. Maksudnya tuh keluar dari arsitektur tuh gini, gue merasa ya sampai sekarang merasa gagal gitu. Misalnya gue sempat merasa, kok gue nggak keren sih gitu ya, kok gue nggak dapat klien yang, nggak dapat kesempatan yang seperti teman-teman yang lain yang bisa sampai bagus, dikenal, diliput media segala macam gitu. Gue sempat juga berpikir hal yang sama, bahwa wah, gue nggak nyangka lu pernah juga. Pernah. Awal karir gue kan di developer. Saat itu gue berpikir suatu saat gue akan punya developer sendiri. Bayangan gue akan meng-hire arsitek-arsitek yang jago untuk membantu bisnis properti yang gue punya. Ya, jadi sasarannya, ingat lu dulu bercerita kayak gini. Sasarannya adalah bukan lagi menjadi arsitek yang bisa mendesain bisnis properti yang bagus gitu ya. Tapi lu udah jadi kurasi ya. Iya, gue sudah mimpinya, wah gue bayar aja yang jago-jago gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, terus Tuhan merubah itu semua. Tadinya sudah dekat sekali rasanya ke arah situ, terus berubah nih. Gue jadi balik lagi sekarang dunia konsultan arsitektur. Di fase itu, gue sudah mencoba bisnis tanaman, mau mencoba ternak, mau coba ya di rumah di Bali itu keluarga punya aset sawah gitu ya. Gue mencoba berpikir untuk bikin villa, tani lah apalah gitu. Enggak. Bikin bertani jadi cocok tanam, enak ya, juga. Ada sawah gitu kan. Artinya kan ya dimanfaatkan. Terus gue mencoba untuk belajar itu sekaligus menjadikan itu sebagai salah satu mata pencarian nantinya gitu.
tapi nggak berhasil. Bukan nggak berhasil, energi dan waktunya habis karena ada arsitektur ini datang terus. Iya. Nah, kalau lu sekarang ya sebagai manusia dengan keterbatasan indera, dengan keterbatasan waktu yang Tuhan kasih. Ini kan kita punya waktu terbatas gitu ya sebagai manusia. 24 jam gitu yang sekarang kita kenal satu hari. Terus lu mau mendapat itu semua karena lu pikir lu bisa menguasai semuanya, lu bisa dapat semuanya, tapi Tuhan kasih tuh desain arsitektur. Akhirnya nggak kepegang. Iya. Akhirnya kita dapatnya arsitektur terus. Pemahaman kita merasa kayak, gue gagal tani, gue gagal ternak, kan gitu jadinya seolah-olah gitu. Karena gue pengennya itu tapi nggak tercapai. Balik juga ke kasus lu tadi, lu dagang, lu pengen arsitektur, dagang lu jalan, arsitektur nggak dapat, terus lu yang nggak dapat ini yang lu cari-cari terus, Mal. Iya. Berhentilah mengutuki apa yang tidak lu dapat, mulailah berfokus pada apa yang lu terima. Jadi gitu caranya untuk berdamai. Sekarang, kalau sekarang Tuhan kasih kesempatan lu berdagang itu berjalan dengan baik, lu syukuri itu. Masalah lu bisa berkarya atau tidak, tunggu. Minimal buat diri lu dan keluarga atau circle terkecil lu pasti bermanfaat ilmu arsitekturnya. Nanti misalnya anak lu udah mulai SMP, udah mulai SMA, belajar tentang ruang gitu. Pasti kepake. Itu proyek bukan nggak menghasilkan. Ya jangan dibawa ke situ. Iya, konsep rezeki itu tadi gitu ya. Jadi menurut gue gitu memahaminya. Jadi hidup itu tidak selinier itu, bro. Jadi tidak senaif itu untuk diterjemahkan bahwa hidup gue tuh begini, harusnya bisa begitu. Enggak gitu. Ya, unik. Bukan tentara ya. Bukan tentara. Iya. Tentara. Udah ketemu dari lama. Lagi diskusi biasa kayak kemarin. Jadi gitu. Jadi ya kalau kenapa orang pada bilang, si Wira mah awet muda ya gitu. Mungkin salah satunya karena gitu. Gue berpikirnya tuh, ya dia memang dari kuliah nyantai. Orangnya paling nyantai sih. Paling nyantai tapi lulus 4 tahun. Ya karena itu tadi ya. Mungkin gue merasa ya frekuensi dengan alam semesta itu dibuat lebih selaras lah. Susah gue untuk cerita itu, Mal. Maksudnya benar-benar imajiner gitu loh. Lu ngomong apaan sih gitu. Tapi ya tetap sih, gue ya namanya manusia, kita wajar kan jika kita melihat dari yang namanya hasilnya nggak sih? Kita ngelihat dari yang terlihat kayak gitu. Kalau gue sih berhubung gue kenal lu dari zaman gue kuliah, gue ngelihat ya itu lo lakukan dan lo berhasil untuk itu. Satu contoh ya, ini mungkin lebih mudah untuk dipahami, lebih konkret gitu lah. Gue sama istri gue dari awal kita sebelum menikah sudah merencanakan sesuatu berkaitan dengan masa depan atau urusan finansial. Contohnya nih, kita sama-sama punya kesempatan untuk jadi dosen di ITB. Waktu itu gue karena merantau di Bandung, gue merasa gue butuh segera punya penghasilan. Sementara untuk menjadi dosen di ITB saat itu waiting list. Bahkan ya senior-senior kita tuh masih waiting list saat itu. Terus gue tanya, kalau gue masuk, kapan gue bisa jadi dosen? Wah nggak tahu, ya nunggu yang duluan ini gitu. Nah gue pikir waktu itu, wah susah nih, gue harus kerja sekarang kalau bisa digaji besok. Karena ya itu tadi pragmatis aja. Nah pada saat gue ketemu istri gue, dulu masih pacaran gitu, gue membuat strategi bahwa begini, kita itu harus bisa salah satunya menjadi jangkar, salah satunya menjadi spekulan. Spekulan dalam arti faktor peluang dan resikonya itu sama besarnya. Pada saat itu menjadi peluang, gainnya itu besar. Pada saat itu jadi resiko juga, ya resikonya dalam. Tapi untuk menyelamatkan, karena kita bicara circle yang lebih besar, tim gitu ya, suami istri, untuk menyelamatkan kondisi jurang yang dalam dan fluktuasi yang begitu besar, harus ada jangkar. Gue waktu itu bicara sama pacar gue, siapa yang mau jadi jangkar?
profesi di antara kami berdua, siapa yang lebih cocok menjadi yang spekulan begitu, siapa yang lebih cocok menjadi jangkar. Itu sebenarnya yang membuat gue lebih stabil saat ini. Jadi kalau dilihat, kok lu santai banget sih hidupnya, padahal proyek setahun bisa dihitung jari gitu ya. Kok lu santai banget? Karena kita sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Oke, ini lu baru cerita lah gitu. Iya, Berarti lu udah punya risk management juga sebenarnya. Iya, secara tidak gua sadari saat itu ya. Tapi sekarang baru, wah iya ya, dulu kita menentukan itu. Jadi kalau misalnya sekarang dibilang, lu enak ngomong sesuka hati karena perut lu kenyang gitu. Ya perut gua kenyang tuh karena Udah gua rencanakan. udah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi itu yang gue bilang bahwa rezeki itu dimensinya banyak. Bukan cuma keberhasilan kita. Kalau dibalik misalnya, pernah nggak berpikir bahwa yang jadi jangkar harusnya kita nih, yang laki-laki, yang perempuan cuma bantu-bantu doang gitu? Yeah. Pernah. Pada saat itu gue balik posisinya. Oke deh, gue harus punya stabilitas. Pekerjaan gue yang stabil, jangka panjang gitu ya. Sebutlah yang stabil. Kalau zaman dulu orang tua kita jadi PNS lah gitu ya. Orang tua gue, saudara-saudara gue semua PNS. Semua akademisi, banyak yang S3 dan profesor begitu ya. Cuma gue sendiri akhirnya seperti sekarang nih, ya benar-benar praktisi aja gitu, tidak lagi menempuh seperti yang keluarga besar gue lakukan, dan itu diketawain gue saat itu. Tapi oh iya, gue alami itu. Tapi gue sudah merencanakan. Jadi kalau ditanya kenapa sih nggak sekolah lagi, kenapa sih nggak ini nggak itu gitu, gue bilangnya oh nggak, itu saya karena tidak sendiri lagi, kita udah bagi. Oh, iya. Dan bukan saling melengkapi bahasa gue ya, tapi saling menggantikan. Jadi kalau orang kan biasa bilangnya saling melengkapi. Kalau yang satu bisa, yang satu nggak bisa, yang satu harus bisa gitu ya. Kalau gua nggak, saling menggantikan. Semua kudu bisa. Gua sama istri nih. Jadi cari nafkah, dua-duanya bisa. Ngerawat anak, dua-duanya bisa. Urusan teknis, dua-duanya kudu bisa. Ya sebisa mungkin lah ya. Yang gua nggak bisa cuma menyusui dan melahirkan. Tapi yang lain gua usahakan. Mau nanti kalau tuntutannya harus bisa menyediakan makanan gitu, masak, urusan rumah tangga, nyuci pakaian, apa segala macam. Itu gue lakuin. Kenapa karakter keluarga kita sama banget? Karena memang itu budaya. Karakter keluarga gue sama keluarga lu ya? Iya, itu sama loh. Wow, orientasinya akademis. Maksudnya kita berdua sama-sama orang tua yang istri kita bisa, kita melakukan tanggung jawab yang kata orang tanggung jawab istri gitu. Iya, gue melakukan itu. Dan buat gue nggak malu-maluin. Iya, jadi, emang enggak. Jadi itu bagian dari ya kesuksesan itu tadi, Mal. Jadi buat menurut gue ya, gue merasa sukses karena gue berhasil melakukan itu. Sementara buat orang lain, wah itu tanggung jawab beda suami istri. Nah, buat gue enggak. Ya itu silakan aja preferensi masing-masing. Tapi at least saat ini gue bisa membuktikan bahwa gue lebih stabil, lebih santai, lebih tenang, lebih rasanya lebih ya menjalani hidup lebih balance gitu, lebih seimbang. Kehidupan rumah tangga baik-baik saja sejauh ini, masih aman-aman saja. Secara finansial kita bisa memenuhi walaupun nggak sampai gimana-gimana banget gitu ya. Gitu sih Mal. Jadi kalau gue nggak nyangka kita berdua bisa sama itu sebenarnya. Ya lu kan sekarang apa yang terjadi sama lu sekarang pasti karena keputusan kebijaksanaan, karena lu punya meme kan. Iya. Gue juga sama. Kalau gue nggak punya istri gue yang sekarang dengan segala atributnya dia, mungkin gue udah kerja ke luar negeri juga, mungkin kayak real rich gitu, cari sejauh-jauhnya kita bisa mencapai karir gitu. Tapi karena saat itu gue ketemu sama pacar gue yang sekarang jadi istri, terus kita sama-sama merencanakan sesuatu, terus harus ada pengorbanan. Nah itu yang menjadikan gue seperti sekarang. Iya. Jadi kalau ditanya, apakah selalu? Silakan, nggak apa-apa. Nyantai. Apakah selalu harus linier bahwa perjalanan karir, kesuksesan dengan jalur akademis itu apakah selalu harus? Enggak. Itulah yang gue sebut, itu baru dimensi yang baru sekelumit yang kita pahami sebagai manusia dengan keterbatasan indera ini, belum yang sifatnya spiritual yang jauh lebih besar. Gue orang Bali, Hindu.
diajarkan sejak kecil memaknai hidup itu secara spiritual. Bahkan gue awalnya merasa, wah lebay banget sih gitu. Tapi, Oh iya sempat. iyalah, gue di Bali, begitu lulus gue balik ke Bali, gue habis waktu gue mal hanya untuk adat istiadat yang apaan nih gitu. Tapi saat ini gue bisa memahami kenapa di Bali seperti itu. Contohnya menghargai alam lah. Alam. Dan sekarang gue punya kewajiban untuk mentransfer itu ke anak-anak. Iya. Ya gitu, jadi keterbatasan waktu, energi, pikiran kita, indera, segala macam membuat kita akhirnya harus menentukan skala prioritas. Mau kemana hidup lu dulu bawa. Iya. Jadi nggak melulu mengejar ketenaran dan materi itu tadi yang jadi goals. Orang luar mungkin melihatnya itu jadi kesuksesan, balik lagi ke Iya. konteks awal kita Iya. ya. Sukses atau bahagia buat gua dimensinya berbeda. Pak Bas tuh. Pak Bas. Sebentar, Pak. Ya, Mangga. Pak, silakan. Tadi maaf kepotong karena tadi ada dosen ketika kami kuliah, Dosen Pak senior, Bas. Pak Baskoro Tejo. Kebetulan saya udah lama banget nggak ketemu loh. Udah lama banget. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa, silakan. Ini mah sampai besok masih begini nih. Iya. Lama lah Pak, jalan-jalan. Kok guyur nih. Baik, Beli. Makasih banyak loh. Tadi pesan dan wisdomnya. Tapi saya nggak nyangka tadi cerita keluarga kecil kita hampir sama tata karakternya. Ya. Ya, mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Iya. Kalau ada yang cocok silakan diambil. Kalau nggak cocok ya dijadikan pengetahuan saja. Kalau saya boleh jujur, nggak ada yang nggak cocok. Kalau saya boleh jujur. Beneran. Baik, Ya. Beli. Nuhun pisan. Sami-sami Mal. Nuhun. Sukses terus ya. Salam buat Meme, keluarga semua. Sehat-sehat. Papi tuh sering lewat jam kelas. Oh, Wah, ya? masih aktif aja. Iya, bokap gua lebih sehat daripada gua. Keren. Oke. Sip, nuhun, Beli. Ya, sami-sami.